Teman-teman masih ingat ya, kemarin saya bahas pinjaman online yang resmi OJK, yaitu dari Singa Fintech. Dan di situ teman-teman udah tahu kan kesimpulan dari aplikasi tersebut seperti apa. Nggak enaknya yaitu di cicilan pertamanya yang gede. Nah sekarang ada lagi teman-teman ya, saya baru nemu lagi yaitu dari aplikasi pinjaman online yang resmi OJK juga. Ini kok bisa sistemnya hampir semuanya mengikuti seperti ini. Ini sebenarnya menurut saya nggak boleh, kita kayak dicurangi teman-teman kalau seperti itu ya. Nah buat yang baru saja mampir ke channel ini silahkan disimak saja. Maksud saya tadi cicilan pertama gede itu gimana supaya teman-teman tahu ya. Nah oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya teman-teman. Jadi aplikasi kali ini tuh dari apa tadi, lupa saya guys. Sebentar ya. Oh ya, dari FinPlus. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah banyak yang tahu karena aplikasi ini juga sering iklan di mana-mana ya. Paling tidak teman-teman udah pernah denger lah gitu. Nah, untuk akun saya sendiri di sini saya sudah daftar ya teman-teman. Untuk mengecek dalamannya seperti apa, saya harus daftar duluan gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang belum terlanjur daftar, sebaiknya tonton sampai selesai supaya tahu tanpa daftar sendiri gitu. Nah, di sini limit pendanaan maksudnya itu adalah limit saya, teman-teman. Limitnya yang paling besar 1.400.000. Kalau saya mau pinjaman lebih kecil itu bisa 1 juta ya. Pilihannya hanya ada 2 itu. Nah, lalu apalagi nih itu ya, bagian jangka waktu itu adalah tenor teman-teman. Tenornya di sini 100 hari. Nah, 100 hari ini sekitar 3 bulan lebih dikit ya. Tapi jangan salah kira, jangan teman-teman kira ini per bulan cicilannya ya. Kelihatannya seolah-olah seperti itu, cicilannya mungkin per bulan. Pada kenyataannya tidak teman-teman. Kita bisa klik bagian detailnya itu lalu bisa dibaca sendiri. Misalkan kita pinjam 1.400.000, sorry ini pinjam berapa ini? Sorry teman-teman, saya back dulu. Oh ini pinjaman 1 juta. Misalkan kita pinjam 1 juta, maka rinciannya sebagai berikut. Perhatikan, bunga itu 300.000 rupiah. Lalu ada asuransi, biaya asuransi. Saya rasa itu hanya gimmick saja ya, mungkin buat tambah-tambah pemasukan gitu. Biaya asuransi 20.000 rupiah. Total yang harus kita bayar nanti 1.320.000 rupiah. Dan kemudian apakah kita terima utuh atau tidak, di sini tidak dikasih tahu ya. Kalaupun nanti ada potongan admin, berarti bunganya terhitung lebih besar lagi. Ini saja menurut saya udah cukup besar, kenaikannya itu sekitar 32% teman-teman. Kalau nanti ada potongan admin di awal ya otomatis lebih tinggi lagi. Bisa terhitung kenaikannya 40% lebih gitu. Nah lalu cicilan pertama, kedua, dan ketiga itu cukup mengejutkan, cukup menyengsarakan menurut saya. Nah inilah yang saya maksud teman-teman ya, ini bukan per bulan. Nah perhatikan dengan tenor 3 bulan tadi atau 100 hari, cicilan pertama itu misalkan saya mencairkan hari ini, cicilan pertama jatuh temponya tanggal 20 Maret ya. Saya mencairkan hari ini itu tanggal 5 Maret teman-teman. Semisal saya mencairkan tapi ya. Tapi saya nggak akan cairkan. Di sini saya hanya ngasih informasi saja ke teman-teman ya supaya tahu bahwa sistemnya seperti ini gitu. Jadi jarak jatuh tempo pertama sejak saya mencairkan itu hanya 15 hari teman-teman. 15 hari atau 2 minggu. Nah nominal yang harus dibayarkan adalah Rp930.000. Ini kan besar ya. Berarti sekitar 93% teman-teman yang harus kita bayarkan dari pinjaman pokok kita. Buset, itu kan gede banget ya. Ya kalau kita cash flow-nya atau uang hariannya itu ada terus. Nah kalau yang gajiannya itu setiap bulanan gitu ya, ini bisa menyusahkan gitu. Baru 15 hari udah jatuh tempo dan tinggi sekali yang harus dibayar gitu. Nah berikutnya cicilan kedua itu tanggal 24 bulan April. Itu jaraknya sekitar 1 bulan dari cicilan pertama.
nominalnya hanya 195.000. Begitu juga dengan cicilan ketiga nominalnya hanya 195.000. Ya memang kita sudah bayar gede di awal, makanya yang cicilan kedua dan ketiga ya kecil gitu. Tapi tetap sih menurut saya sistem kayak gini apa ya, kita kayak dicurangi, berasa dicurangi teman-teman ya. Bener gak? Kalau bener tulis di kolom komentar ya. Baru saja kemarin saya bahas aplikasi dari fintech, dari aplikasi Singa Fintech. Ya hampir sama seperti ini. Cicilan pertama gede banget, lalu kedua, ketiga, dan keempat itu kecil-kecil, semakin kecil cicilannya. Tapi yang pertama ya gede banget teman-teman gitu. Nah mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan. Saya rasa udah cukup detail ya. Kalau untuk pencairan itu bisa kemana aja sih ya teman-teman. Kalau pencairan sih gampang. Lalu aplikasinya ini kok bisa bisa masuk list OJK. Padahal sistemnya seperti tadi, menurut saya nggak fair seperti tadi teman-teman. Harusnya ya flat per bulan berapa gitu ya, per bulannya berapa, misalkan pinjam 1 juta, bayarnya 1.300.000 ya berarti per bulannya kita anggap 400.000 gitu kan, enak gitu, kita juga mikirnya enak ya. Kalau seperti itu tadi ya gede banget, waduh pusing di awal. Oke. Jadi segini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, share kalau bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.